Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 29020.511, Prodi Akuntansi, dosen pengampu, Dr. Lamere Kapsar, MPD MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu menghadapi persaingan. A. Manajemen pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan upaya mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan, tak terkecuali bagi usaha kecil dan menengah. 2. Pengertian dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari kata yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran berlangsung bila sekurang-kurangnya satu pihak mempertimbangkan sasaran dan sasaran untuk memperoleh tanggapan yang diharapkan dari pihak lain pada suatu pertukaran yang potensial. A. Pengertian manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, dalam bukunya Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan dan Pengendalian, bahwa manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian terhadap program yang direncanakan untuk menciptakan bangunan dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. B. Konsep-konsep pemasaran. Ada 5 konsep berdasarkan nama organisasi melakukan pemasaran antara lain. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran bersifat kemasyarakatan. Sesungguhnya ada yang mendasari konsep pemasaran, yaitu meliputi A. Seluruh perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada keinginan konsumen atau pasar. B. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan. C. Seluruh kegiatan perusahaan dan pemasaran harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Bauran pemasaran atau marketing mix dan ruang lingkupnya dikemukakan oleh Panji Anuraga. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Untuk lebih memperjelas, variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk atau produk. Yang kedua, harga atau price. Harga adalah jumlah uang atau ditambahkan beberapa produk kedua mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Yang ketiga, promosi atau promotion. Yang keempat, distribusi atau tempat atau place. B. Persaingan bisnis. 1. Pengertian dan ruang lingkup persaingan bisnis. A. Pengertian bisnis. Bisnis secara bahasa adalah usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas usaha, hak usaha, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Sumber daya yang dikelola melalui berbagai bidang bisnis ditunjukkan untuk 1. Menciptakan dan mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. 2. Mendapatkan pendapat yang diinginkan lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan pengelola bisnis. 3. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat. 4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dan yang terakhir 6, dan lain-lain. B. Pengertian persaingan bisnis. Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu atau kelompok sosial agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu 1. Semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogenitas.
2. Produsen dan konsumen memiliki kepengetahuan atau informasi yang sempurna. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditetapkan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. 5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tak ada biaya. C. Faktor yang mempengaruhi persaingan bisnis. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, investasi. Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah juga dapat berperan sebagai pengelola sistem bisnis. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Pasar membutuhkan daya beli seperti halnya orang banyak. Keempat, lingkungan teknologi. Kekuatan yang paling dramatis yang membentuk nasib manusia adalah teknologi. Yang kelima, faktor persaingan pasar. Pada kenyataannya di Indonesia banyak sekali bisnis-bisnis yang saling bersaingan untuk dapat menguasai pasar, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.